Jujur, Biti, Aikun, Tarasa Pestemera. Afa sipit mamin capam. Wapa komne. Dormo ma capin bi. Afa so. Bab ducuro. Bare buare. Wo maniri mara capin biaman. Dar cokra. Kita sebagai penerus, kita yang sekarang ada hidup, demi mempertahankan kultur, budaya, dan juga nama besar kampung, atau lebih luas secara umum, Aspat. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan orasi politik praktis, saya akan menyampaikan dulu tatanan budaya atau cara mengangkat seorang pemimpin, figur di dalam J. Tentunya dari Safan sampai Emari. Terkait dengan hari H ini yang saya mau sampaikan dulu, cara mengangkat pemimpin dalam kultur budaya. Yang pertama, kita untuk mengangkat seorang pemimpin atau CES, tentunya hanya di dalam J. Raja Cokara. Ces basumutum. Una sanopop. Cem basumutum tidak bisa. Ajaman Cokara. Misalkan, yang pertama atau yang utama untuk seorang pemuda atau pemimpin yang bisa dikukuhkan di dalam J untuk bisa berbicara, mohon bita kamera. Baru anak muda itu bisa berbicara di dalam J. Kalau belum pernah mereka dikukuhkan atau memberikan kapur di Okon atau yang disebut dengan Okonbi, maka anak-anak tersebut tidak punya hak sedikit pun untuk bicara di dalam J. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menggunakan OSA, lambang kebesaran. Ara OSA, ara jibat apa merah? Itu juga melalui beberapa kriteria. Tapi untuk sekarang ini saya lihat ada anak-anak yang kurus juga, dia bisa berani taruh OSA di dada. Dia bisa berani bicara di dalam J. Nah, itu anak yang tidak tahu adat, yang tidak tahu kultur. Seperti begitu. Di dalam tatanan budaya juga, nanti yang tanggal 14 ini kan namanya pesta demokrasi. Iya, atau pesta demokrasi. Nah, sementara kita orang Asmat punya pesta, itu yang pertama J Pakmu. Antoira. Imu Pakmu. CPSD. Misalkan di Joyrat ada Emat Sem Pakmu. Jipai Pakmu. Di dalam pesta-pesta tersebut terdapat beberapa seremonial atau acara untuk mengukuhkan calon-calon pemimpin di dalam kampung. Contoh, ada beberapa tua-tua yang memang diberi tugas untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Yaitu ada 4 pesan moral. Pertama, jatakam. Kedua, memenatakam. Ciakatakam. Ikapak man manirim. Asamat. Safan ayar. Emari ayar. Bare ini masuk pok. Karena apa? Gula pakna merah. Kopi pakna merah. Supermi pakna merah. Makanya hal-hal ini sudah hilang. Sudah bersih, sudah mulai terkikis. Dengan masuknya arus globalisasi. Itu tatanan budaya atau kita untuk mengangkat seorang CES. Di dalam situ yang paling penting itu Oco Mataram, Cepesco Mataram. Itu yang paling penting pada zaman dulu. Baik, untuk tanggal 14 nanti kita akan memilih calon DPR. Calon-calon DPR ini tentunya ada beberapa partai politik dan semua ini memiliki calon-calon
yang cukup handal, yang memang dipercaya untuk nanti kalau kita pilih, kita memberikan kita punya hak suara dengan tujuan supaya anak-anak tersebut atau orang-orang tersebut kalau duduk di DPR itu dapat memperjuangkan kita punya aspirasi. Ya toh? Baik, jadi tugas atau kita pilih DPR ini untuk apa? Setelah dia duduk ini nanti dia buat apa? Untuk kita, untuk seluruh Kabupaten Asmat. Jadi DPR juga atau gedung DPR juga kita sebut dengan rumah aspirasi. Jadi di dalam tugas pokok DPR itu tidak banyak, hanya ada 3. Tugas ahiko, samito, mamincam nama. Tugas pokok. Itu berulang-ulang selama 5 tahun kita pilih. 1 tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, kemudian pemilu kembali lagi 5 tahun kemudian. Begitu terus. Jadi yang pertama itu adalah legislasi. Kemudian yang kedua itu anggaran. Yang ketiga itu fungsi kontrol atau pengawasan. Jadi yang pertama legislasi itu tugas dan wewenang daripada DPRD adalah membahas, membuat, membahas dan menetapkan undang-undang atau peraturan daerah. Itu tugas yang pertama. Sementara tugas yang kedua adalah fungsi anggaran. Ini fungsinya menetapkan APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Proyek-proyek untuk pembangunan di Kabupaten Asmat itu melalui APBD yang ditetapkan oleh DPRD, baru pembangunan itu boleh berjalan atau bisa berjalan. Kalau DPRD belum menetapkan APBD, maka proyek-proyek atau program pemerintah tidak akan berjalan di dalam kabupaten. Nah, di dalam APBD tersebut ada terdapat 2 sumber dana secara nasional. Yang pertama itu dana DAU atau dana alokasi umum. Yang kedua adalah dana DAK atau dana alokasi khusus. Kemudian yang berikutnya kita ada dapat tambahan dana dari pusat, yaitu dana otsus. Sementara sebelum anggota DPR terpilih menetapkan APBD, ada rapat koordinasi yang disebut dengan KUA PPAS. KUA itu kebijakan umum anggaran, sementara PPAS itu prioritas platform anggaran sementara. Yang namanya KUA atau kebijakan umum anggaran ini disusun, dokumen tersebut disusun di sekretariat. Dalam hal ini Sekda, sekretaris daerah. Dokumen-dokumen tersebut nanti diberikan kepada bupati. Setelah itu bupati melaporkan kepada anggota DPR untuk dibahas. Jadi sebelum menetapkan APBD itu dulu yang dibahas. Di dalam KUA atau kebijakan umum anggaran itu ada beberapa sumber dana yang diambil untuk dimasukkan di dalam program pemerintah di APBD. Itu ada yang namanya dana perimbangan atau dana bagi hasil dari provinsi. Kemudian ada yang sumber dananya diambil dari PAD atau pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini bersumber dari mana? Dari retribusi, dari pajak-pajak. Bapak orang punya ADD, mungkin ada pemotongan pajak, itu diambil sebagian untuk dimasukkan ke dalam PAD. Jadi di dalam berkas atau dokumen KUA itu terdapat visi dan misi pembangunan yang dengan jangka waktu 1 tahun ke depan.
tadi disebut dengan PPAS atau prioritas platform anggaran sementara, itu ada rincian program-program yang nanti diberikan kepada anggota DPRD untuk membahas program-program tersebut dan ditetapkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada dana otsus untuk membangun dua, yaitu satu infrastruktur dari kesehatan, dan yang kedua itu dari pendidikan. Seperti jalan yang ke sekolah rusak, atau ruang sekolah yang ada rusak, itu dimasukkan di situ untuk diperbaiki. Seperti begitu ya. Kemudian ada anggaran, kontrol, fungsi kontrol. Ini DPR punya tugas untuk mengawasi pemerintah daerah dalam hal pembangunan di dalam kabupaten dan peraturan-peraturan lainnya. Jadi hanya DPR ini setiap 5 tahun kita pilih, ini tugasnya hanya ini,